Aku hanya tidak sengaja memakan satu telur kucing. Aku menyadari kedua tanganku telah ditumbuhi sisik naga. Tak lama kemudian tubuhku tiba-tiba mulai menyusut, hingga akhirnya berubah menjadi sebuah telur naga berwarna emas. Dan yang lebih tak masuk akal adalah, telur naga ini ternyata adalah putra ke-10 dari Raja Naga. Konon naga melahirkan 9 anak yang masing-masing berbeda. Saat ini beberapa kakakku sudah mulai menetas satu persatu. Anak sulung Qiuniu menjadi yang pertama memecahkan cangkang. Tubuhnya masih kecil, namun pendengarannya luar biasa tajam. Berkepala naga bertubuh ular berwarna seperti giok hangat. Konon Qiuniu sangat mahir dalam seni musik. Sejak lahir sudah menjadi perwujudan keanggunan dan kekuatan. Tak lama kemudian, anak kedua Suani menghancurkan cangkang dan melesat ke langit. Dialah yang berwujud paling ganas. Berkepala serigala bertubuh naga dengan mata merah menyala, berwatak keras dan gemar membunuh. Yang paling mengejutkan adalah, di mulutnya tergenggam pedang tulang putih yang lahir bersamanya. Aura kebencian dan niat membunuh yang mengerikan itu sudah ada sejak lahir. Anak ketiga Cao Feng, berwujud seperti binatang buas yang melingkar. Sekilas mirip naga sekaligus burung Feng. Sejak lahir menyukai bahaya dan gemar memandang dari tempat tinggi. Angin kencang berputar di sekeliling tubuhnya. Sorot matanya memancarkan keangkuhan menaklukkan dunia. Disusul oleh raungan dahsyat yang memekakkan telinga. Anak keempat pulau meski tubuhnya tidak besar, namun suaranya adalah yang paling nyaring di antara para saudara. Seluruh tubuhnya diselimuti sisik ungu. Di bagian tenggorokannya terdapat pola yang aneh. Hanya dengan satu tangisan sudah berubah menjadi suara guntur bergemuruh. Anak kelima Jun Mao. Seluruh tubuhnya dikelilingi asap dupa. Seperti seorang Buddha kuno yang sedang bermeditasi. Namun dari matanya yang setengah terbuka sesekali terpancar kilatan tajam. Boom! Tanah tiba-tiba ambles. Anak keenam Baxia juga merangkak keluar dari telur naga. Di punggungnya membawa sebuah cangkang kura-kura alami yang berat seperti prasasti batu. Keempat kakinya kokoh seperti tiang. Meski bergerak lambat setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Anak ketujuh Dux, memiliki tubuh naga dan harimau. Garis hitam putih di sekujur tubuhnya melambangkan kewibawaan dan keadilan. Anak kedelapan Fuzi, bentuk tubuhnya paling mirip naga sejati. Begitu lahir langsung melilit sebuah pilar batu penuh ukiran rune kuno. Tubuhnya bergerak mengikuti alur simbol-simbol itu. Seolah sedang membaca prinsip agung langit dan bumi. Memancarkan aura cendekia yang jarang dimiliki ras naga. Anak ke-9 Wen, menerobos ombak berkepala naga bertubuh ikan dengan sifat rakus. Begitu lahir langsung membuka mulut jurang yang lebar. Seakan ingin menelan satu penjuru dunia. Melihat ke-9 putranya telah menetas. Raja Naga pun menatap tajam telur naga ke-10. Sementara aku masih meringkuk di dalam telur naga yang keras. Karena para kakakku begitu perkasa. Sebagai putra ke-10 tentu aku tidak ingin tertinggal. Aku mengerahkan seluruh tenaga menghantam cangkang dengan kepalaku. Disertai suara retakan, cangkang telur akhirnya pecah. Namun yang tak disangka seluruh ras naga. Tidak ada cahaya emas menyilaukan. Tidak ada alunan musik surgawi. Hanya ada seekor cacing kecil berwarna hijau. Dan bahkan mengalirkan ingus. Aku menatap tubuhku sendiri dengan ngeri tak percaya. Aku justru berubah menjadi lintah kecil dengan sedikit sisik naga. Pada saat itu udara seakan benar-benar membeku. Ayahku Aozen yang melayang di udara. Sepasang mata naga raksasa yang semula penuh harapan langsung membelalak. Cahaya di matanya berubah dari kebanggaan menjadi ketidakpercayaan. Aozen menghantam singgasana naga dengan keras. Sandaran emas murni langsung hancur menjadi debu. Dia seketika berpindah ke hadapanku. Tekanan aura naga yang mengerikan hampir membuat tubuhku hancur. Aku raja yang berjaya sepanjang hidup dengan garis keturunan mulia. Bagaimana bisa melahirkan makhluk sepertimu? Seekor cacing menjijikkan seperti ini. Suara Aozen bergetar. Itu adalah getaran karena murka dan kehinaan. Para prajurit udang dan kepiting di sekeliling tertawa terbahak-bahak. Tatapan itu terasa lebih menyakitkan daripada dibunuh. Aku berusaha merayap mendekat dengan susah payah. Pergi, jangan sentuh aku. Buang benda ini keluar. Buang ke tanah mati di pinggir terluar pegunungan 10.000. Aku tidak ingin melihatnya di istana naga walau hanya sekilas. Katakan keluar, putra ke-10 mati muda. Kata mati muda itu menjatuhkan vonis mati bagiku. Sekaligus mencabut hakku sebagai putra naga. Seorang yaksa penjaga laut berwajah garang melangkah mendekat. Wajahnya menampilkan senyum sinis. Tangan besar penuh duri mencengkeram tubuhku seperti menjepit serangga. Mengangkatku ke udara. Tidak, aku tidak rela. Apakah ini memang takdirku? Namun tepat saat aku digantung di udara oleh yaksa. Sesaat sebelum dilempar keluar dari penghalang. Ding! Terdeteksi emosi duka dan amarah ekstrim pada Inang. Mengalami penelantaran oleh kerabat sedarah. Sistem evolusi penelanan 10.000 makhluk resmi terbangun. Saat itu aku tidak tahu suara apa itu.
Namun air laut yang dingin sudah menggesek tubuhku. Yaksa penjaga laut itu membawaku melesat ke utara. Untuk mempermalukanku, dia sengaja tidak menggunakan pelindung penghindar air. Tekanan air laut dalam menghimpit tubuh cacingku yang rapuh membuatku merasa organ dalamku hampir hancur. Tuan Putra Mahkota, jangan salahkan aku jika tanganku terlalu keras. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nasibmu sendiri. Terlahir sebagai keturunan naga, tapi justru pengecut tak berguna. Raja Naga sangat menjaga gengsi. Hari ini, kau membuatnya kehilangan muka di hadapan seluruh klan naga 4 lautan. Masih membiarkanmu utuh lalu dibuang. Itu sudah merupakan anugerah besar. Aku tidak bisa berbicara, hanya bisa menggertakkan gigi sekuat tenaga. Cahaya gemerlap istana naga perlahan menjauh. Air laut di sekeliling berubah menjadi hitam pekat. Ini adalah tepi wilayah laut. Melangkah lebih jauh, adalah wilayah terlarang 10.000 ras bernama Pegunungan 10.000. Di sana tidak ada energi spiritual. Hanya ada binatang buas kejam dan kabut beracun mematikan. Yaksa itu berhenti. Di depan terbentang pantai abu-abu. Air laut di sini berwarna hitam mati. Dia mengangkatku, seperti mengangkat ayam yang siap disembelih. Hahaha, awalnya Raja Naga menyuruhku membuangmu. Tapi kulihat meski tubuhmu tak punya daging naga, kulitmu ini hijau segar. Kalau direndam arak, mungkin bisa menambah sedikit kekuatan iblis. Di mata kuning keruh yaksa itu, tiba-tiba melintas kilatan ganas penuh keserakahan. Dia berubah pikiran. Dia ingin memakanku. Aku meronta sekuat tenaga, namun di tangan kasarnya, aku seperti makhluk tak berdaya. Hahaha, teriaklah. Berteriak sampai tenggorokan robek pun tak ada yang menolongmu. Kakak-kakakmu sedang menikmati penghormatan para abadi di Istana Naga. Siapa yang akan mengingat cacing sepertimu? Yaksa itu tertawa licik. Dia membuka mulut besar penuh gigi kuning. Bau amis menjijikkan itu langsung menerpa wajah. Sekarang, aku meraung gila di dalam hati. Terdeteksi nyawa Inang dalam ancaman. Paket hadiah pemula dibuka. Selamat Inang memperoleh skill pasif. Evolusi penelanan. Skill inti. Selamat Inang memperoleh skill aktif taring mematikan. Taring mematikan level 1. Deskripsi skill. Deskripsi taring mematikan gigi Anda. Akan membawa racun purba dan efek penembus armor. Mengabaikan. Pertahanan fisik hingga 2 tingkat besar di atas Inang. Tersentuh langsung membusuk. Gelombang panas langsung mengalir ke dalam mulutku. Mulutku yang semula lunak mendadak terasa sakit hebat. Lalu 2 buah gigi tajam dan dingin, seolah mengandung aura kematian tak terbatas tumbuh keluar. Mulut besar yaksa sudah mendekat ke hadapanku. Dia ingin menggigit kepalaku lebih dulu. Aku tidak lagi meronta. Sebaliknya aku mengerahkan tenaga. Tubuhku melenting seperti pegas. Aku menggigit lidah yaksa yang menjulur ke arahku. Terdengar suara pisau memotong tahu. Taring mematikan diaktifkan. Teriakan kesakitan yang amat mengerikan seketika memecah kesunyian rawa mati. Lidah yaksa langsung tertembus olehku. Cairan racun hitam mengalir dari lukanya. Mengalir gila-gilaan ke dalam tubuhnya. Keganasan racun purba melampaui imajinasi. Hanya dalam sekejap, lidahnya mulai mencair menjadi cairan hitam. Yaksa itu kejang kesakitan di sekujur tubuh. Secara refleks dia melepaskan genggamannya. Aku terjatuh di pantai hitam. Tubuhku terhempas hingga pusing 7 keliling. Namun aku tak sempat memedulikan rasa sakit. Yaksa itu memegangi mulutnya sambil berguling gila di tanah. Racun ganas itu mengalir melalui tenggorokannya masuk ke dalam perut. Wajahnya dengan cepat dipenuhi pola hitam. Kulitnya mulai membusuk, mengeluarkan asap hitam berdesis. Dia adalah monster iblis tahap fondasi. Namun justru lumpuh oleh 1 gigitan dariku. Sistem ini terlalu kuat. Aku menatap makhluk raksasa yang meraung kesakitan di tanah. Rasa takut di hatiku lenyap. Digantikan oleh rasa lapar yang belum pernah kurasakan. Itu adalah naluri yang muncul dari kedalaman jiwa. Menelan, kau adalah yang pertama menghinaku. Dan juga yang pertama menjadi nutrisiku. Aku merayap menggerakkan tubuhku. Sedikit demi sedikit memanjat ke lehernya. Aku membuka mulut, lalu menggigit kembali arteri besar di lehernya. Energi iblis penuh aura spiritual mengalir deras ke tubuhku. Terdeteksi asupan energi. Menelan esensi darah yaksa tahap fondasi. Poin pengalaman melonjak drastis. Mendapatkan tambahan pengalaman 500. Selamat Inang naik level. Langsung naik 5 tingkat. Tingkat saat ini Yan Kiki lapis 5. Sensasi kekuatan yang belum pernah ada memenuhi seluruh tubuh. Tubuhku mulai mengalami perubahan. Tubuh yang semula hanya setebal jari, dengan cepat membesar hingga setebal lengan. Kulit hijau zamrud mulai berubah menjadi lebih gelap. Di permukaannya muncul lapisan tipis, seperti lapisan tanduk logam. Tubuh yaksa itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat jelas. Akhirnya berubah menjadi mayat kering, menghilang tertiup angin. Proses penelanan selesai. Mendapatkan skill jarahan.
Pernapasan bawah air tingkat dasar. Mendapatkan trait kulit besi. Aku melingkar di atas pantai. Merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuh. Tahap latihan Ki lapis 7. Meski dibandingkan dengan kakak-kakakku sejak lahir, yang langsung berada di tahap inti emas, masih bagai langit dan bumi. Namun mencapai tingkat ini, aku hanya membutuhkan waktu sebatang dupa. Aku mengangkat kepalaku, menatap istana kristal yang masih terang benderang di kejauhan. Samar-samar, masih terdengar alunan musik dari sana. Dan tawa riang, mereka sedang merayakan ras naga memiliki 9 jenius tiada taraf. Sedangkan putra ke-10 yang ditelantarkan, di dalam hati mereka, mungkin sudah menjadi mayat. Ao Zen ayahku, Qiu Niu dan saudara-saudaraku, kalian tunggu saja, hari ini aku hanyalah seekor cacing. Dibuang oleh kalian seperti alas kaki usang. Kelak aku akan berubah menjadi naga, dan pasti membuat air 4 lautan mengalir terbalik ke langit. Aku berbalik arah, membelakangi kemegahan istana naga, lalu menerjang masuk ke belakangku. Ke dalam wilayah itu, yang dipenuhi kematian dan bahaya hutan kegelapan, pegunungan 10.000, dan jalan evolusiku, baru saja dimulai. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari semak-semak. Aku berbalik dengan waspada, terlihat seekor laba-laba sebesar baskom. Laba-laba serigala beracun berwarna-warni bertengger di batang pohon. 8 mata majemuknya menatapku dingin, jelas menganggapku sebagai camilan lezat yang datang sendiri. Kalau dulu, aku pasti sudah ketakutan setengah mati. Namun sekarang aku menyeringai, memperlihatkan sepasang gigi yang masih ternodai darah hitam yaksa, mengeluarkan dengusan rendah khas serangga. Laba-laba berwarna-warni itu bergerak. Ia tidak meremehkanku hanya karena aku seekor cacing. Sedikit pun tidak lengah. Inilah hukum bertahan hidup di pegunungan 10.000. Singa memburu kelinci pun menggunakan seluruh kekuatan. Terdengar suara menerobos udara. Laba-laba itu tidak langsung menerkam, melainkan perutnya mengerut. Seutas benang laba-laba putih melesat seperti anak panah ke arahku. Aku refleks ingin menghindar ke samping. Namun tubuh gemuk yang baru berevolusi ini, jelas belum terbiasa dengan ritme pertarungan seintens ini. Dengan suara pop, benang lengket itu tepat menempel di ekorku, membuatku terpatri kuat di tanah. 8 kaki panjang laba-laba itu menghentak tanah, berubah menjadi bayangan sisa. Dalam sekejap ia sudah menerkam, tepat di hadapanku. 2 taring racunnya yang besar memancarkan cahaya biru suram, menusuk ganas ke arah kepalaku. Jika itu ulat hijau biasa, pasti sudah langsung ditembus dan disedot otaknya. Namun aku bukan. Dengan satu niat di benakku, kilau hitam di permukaan tubuhku langsung mengeras. Trait kulit besi diaktifkan. Terdengar suara benturan logam yang nyaring. Serangan laba-laba serigala yang semula pasti mengenai, terasa seperti menggigit granit. Pantulan balik yang besar membuat gerakannya terhenti sesaat. Aku bahkan mendengar dengan jelas suara retakan dari pangkal taring beracunnya. Ia tertegun. Otak serangganya yang sederhana jelas tak mampu memahami mengapa seekor ulat lembek bisa lebih keras dari batu. Bodoh. Sekarang giliranku. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat taringnya mati rasa karena pantulan, dan tak sempat ditarik kembali, tubuh atasku meloncat keras. Leherku terpuntir dengan sudut yang mustahil. Mulut berdarah yang tak sebanding dengan tubuhku menganga lebar. Skill taring mematikan. Taring putih pucat, menusuk dalam kesambungan perut laba-laba yang berbulu. Itu adalah bagian terlemah dari cangkangnya. Laba-laba itu mengeluarkan jeritan kesakitan. 8 kakinya mengamuk tak terkendali, mencoba melemparkanku pergi, namun aku menggigit erat tanpa melepaskan. Racun purba di dalam taringku mengalir deras ke tubuhnya seperti air terjun. 1 detik, hanya 1 detik, kekuatan perlawanan laba-laba itu melemah drastis. Tubuh berwarna-warni itu cepat menghitam. Kaki-kakinya yang keras mulai melunak. Akhirnya ambruk seperti lumpur di tanah. Ding berhasil membunuh laba-laba serigala warna-warni tahap latihan Ki tingkat 3. Tantangan lintas tingkat gagal. Pengalaman sedikit berkurang. Mendapatkan pengalaman 50. Hanya 50 poin. Sepertinya membantai yang lemah memang lambat. Aku melepaskan gigitan. Masih merasa kurang puas. Aku menundukkan kepala, mulai menikmati hasil rampasan ini. Proses penelanan berlangsung, mendapatkan ekstraksi sifat biologis. Selamat Inang memperoleh skill baru 1000 benang mesin. Deskripsi skill, 1000 benang mesin Inang dapat menyemburkan benang yang sangat kuat dari mulut. Benang memiliki daya rekat, dapat digunakan untuk mengikat musuh, menyiapkan jebakan atau sebagai alat pergerakan. Kekuatan benang meningkat seiring level Inang. Hatiku langsung gembira. Ini tepat kemampuan yang paling kubutuhkan saat ini. Saat ini meski pertahananku tinggi, seranganku brutal tapi kecepatan gerakku terlalu lambat. Hanya mengandalkan merayap. Dengan adanya benang laba-laba ini,
Aku bisa seperti manusia laba-laba. Seperti algojo yang lincah, berselancar di antara pepohonan. Aku mencoba mengalirkan energi. Tenggorokanku terasa gatal. Kemudian seutas benang bening berkilau menyembur keluar. Dengan akurat menempel pada dahan di atas. Aku menarik perutku kuat-kuat. Tubuh beratku langsung terangkat ke udara. Mengayun ringan ke ketinggian batang pohon. Aku melingkar di antara tajuk pepohonan lebat. Memandang ke bawah ke arah hutan hitam. Ini adalah pinggiran pegunungan 10.000. Meski berbahaya, namun bagi diriku saat ini bagaikan restoran prasmanan tanpa batas. Sistem menampilkan panel, Inang Autian Ras Taigu kekosongan. Lembah pembunuh dewa level latihan Ki tingkat 5 skill taring mematikan. Evolusi penelanan pernapasan bawah air 1000 benang mesin sifat kulit besi. Kebutuhan evolusi tahap berikutnya tahap fondasi. Melihat baris terakhir tulisan itu, tatapanku langsung menajam. Untuk menembus tahap pembentukan fondasi, hanya memakan serangga beracun biasa jelas tidak cukup. Harus ada garis keturunan tingkat tinggi. Di pegunungan 10.000 ini, makhluk setengah naga berdarah naga memang langka. Namun bukan berarti tidak ada. Saat aku memikirkan rencana langkah selanjutnya, dari dalam hutan yang jauh, tiba-tiba terdengar auman yang mengguncang telinga. Disusul getaran halus pada tanah. Burung-burung beterbangan panik ke udara. Aroma darah yang pekat terbawa angin ke arahku. Itu adalah aura pertarungan monster tahap pembentukan fondasi. Di dalam hatiku sama sekali tidak ada rasa takut. Sebaliknya justru muncul kegembiraan yang kuat. Kerang bertarung. Nelayan mendapat untung. Jika memang dua monster tahap pembentukan fondasi saling bertarung, mungkin aku bisa memanfaatkan celah. Langsung mengumpulkan bahan untuk menembus batas. Aku memuntahkan seutas panjang 1000 benang mesin. Menempel kuat pada pohon besar di depan. Tubuhku melesat di antara pepohonan seperti berayun. Melaju cepat ke arah datangnya auman itu. Beberapa saat kemudian, aku menahan auraku, menyamarkan tubuhku seperti sepotong kayu lapuk, merayap di atas cabang pohon purba yang besar. Dengan hati-hati aku menjulurkan kepala untuk mengintip ke bawah. Di tanah lapang di bawah, dua makhluk raksasa sedang bertarung dengan ganas. Di sisi kiri ada harimau raksasa yang seluruh tubuhnya dilalap api. Setiap cakaran mampu melelehkan batu. Itu adalah harimau iblis api tahap awal pembentukan fondasi. Di sisi kanan ada seekor ular raksasa sepanjang 10 zang. Seluruh tubuhnya tertutup sisik hijau. Dengan satu tanduk tumbuh di kepalanya. Ular piton bertanduk sisik hijau. Sama-sama berada di tahap pembentukan fondasi tingkat menengah. Perut ular raksasa itu tampak menggembung. Seolah baru saja menelan sesuatu yang sangat penting. Gerakannya terlihat agak lambat. Ditekan habis-habisan oleh harimau iblis. Namun yang membuatku menatap ular raksasa itu tanpa berkedip. Bukanlah ukuran tubuhnya, melainkan jendela notifikasi sistem yang muncul. Ding terdeteksi target mangsa tingkat tinggi. Kadar garis keturunan ular bertanduk roh hijau. Masih mengandung sedikit garis keturunan naga banjir. Petunjuk penelanan tersedia. Target ini dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan inang. Untuk kebutuhan garis keturunan evolusi pertama,